Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Taib jamaah Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali, kita bisa jumpa kembali via Zoom meeting untuk mendengarkan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haris Abu Naufal hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jazakallah khairan atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir bersama kita. Semoga waktu yang diluangkan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah mengaji yang ada di Emirates maupun yang ada di manapun berada. Semoga semuanya kita bisa mendapatkan ilmu dari kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya sebelum kita mulai sesi penyampaian, kami ingin membacakan tata tertib kajian terlebih dahulu ya. Yang pertama, menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian mematikan fitur video dan mute mikrofon atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian. Pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau co-host atau moderator untuk selanjutnya kami bacakan atau bisa bertanya langsung dengan raise hand. Akhwat mohon kameranya di off dan ikhwan kameranya boleh di on. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin barakallahu fikum. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan tentunya lanjutan pembacaan kitab Aqidatis Salaf Ashabul Hadis, dan kita sudah berada di pertengahan kitab atau mendekati akhir kitab yang telah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu tentang perjalanan kehidupan manusia setelah kematiannya. Dan akhir yang kita bahas adalah di mana manusia kelak di yaumul qiyamah mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam hari ini kita akan membahas tentang Al-Haud wal Kautsar. Sebelum saya baca, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Haud itu adalah sebuah sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana letak Haud tersebut adalah di mauqif, ya, yaitu di padang mahsyar. Adapun Al-Kautsar adalah sungai yang mana sungai itu berasal sungai itu berada dalam surga. Dan sisi keterkaitan antara Haud dengan Al-Kautsar, air yang ada dari Al-Haud atau air yang ada dalam Al-Haud itu berasal dari Al-Kautsar yang ada dalam surga. Itu sisi keterkaitannya antara Haud Al-Kautsar, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Adapun dari sisi perbedaannya, kalau Al-Haud itu berada di luar surga atau tepatnya di padang mahsyar, adapun Al-Kautsar itu berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Haud itu sendiri sebagaimana disebutkan, Al-Haudun ma'un, Haud adalah air atau sungai, ya ja'alallahu ta'ala lin nabihi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada nabinya untuk agar diminum oleh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, haudi masiratu syahrin. Ya, haudnya aku itu panjangnya 1 bulan perjalanan.
Mahu abyad minal laban. Adapun airnya itu lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal misk. Ya, adapun wanginya haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih wangi dari al-misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Adapun cidukan untuk mengambil air yang ada dalam haud tersebut sebanyaknya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minha falayat ma'u abadan. Dan barang siapa yang meminum dari haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, dan ini tentunya adalah perkara gaib yang kita hanya wajib mengimani saja. Ya, jangan kita berbicara tentang ilmu atau anatomi tubuh. Oh, tubuh manusia terdiri dari ini dan ini dan ini. Ketika terdiri dari ini dan ini, maka tidak akan mungkin hidup dia tanpa air. Nggak mungkin. Ya, itu ada logika-logika yang tentunya ya logika itu harus kita tunduk dan patuh apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikhabarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, man syariba minha fala yadma'u abadan. Barang siapa yang seseorang minum dari air tersebut, dari sungai tersebut, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Demikianlah keimanan yang harus ditanamkan oleh seorang muslim, sebagaimana terceritakan kepada kita dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, yang mana secara logika, jangankan pada waktu itu, hari ini saja nggak masuk logika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah kemudian dibawa ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis diangkat ke langit ke-7, kemudian subuhnya sudah berada di Mekah. Ini secara logika nggak masuk akal sampai detik ini. Tetapi subhanallah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, ketika tersebar isu Nabi SAW di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah, beliau hanya bertanya kepada orang-orang pada waktu itu, apakah engkau mendengar langsung itu dari mulut Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya engkau mendengar itu langsung dari mulut Rasulullah, lebih dari itu saya percaya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak mengedepankan akan logika beliau. Coba saya renungkan ya, nggak logis, kayaknya nggak masuk akal. Perjalanan dari Baitul Maqdis saja nggak masuk akal. Ya, malam paginya sudah berada di Mekah, apalagi naik ke langit ke-7. Ya, tetapi itulah hati orang yang baik, itulah hati orang yang suci, itulah orang-orang yang mereka akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada mereka ayat Quran, ketika datang mereka hadis Rasulullah, ketika datang kepada mereka perkara-perkara syariat yang itu tidak masuk akal dan logika mereka, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Taib. Demikianlah kita juga sebagai seorang muslim, orang yang berusaha untuk mengikuti jalannya para salaf, kita harus selalu ya berusaha berjalan di atas jalan ini. Jangan kita sampai menolak sebuah riwayat atau menolak sebuah nas yang itu tidak sesuai dengan logika kita atau tidak sesuai dengan perasaan kita atau tidak sesuai dengan kondisi kita hari ini. Ya, ini di sini di poin yang pertama, wa yu'minuna bil haudi. Ya, mereka beriman kepada al-haud, dan haud sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi adalah air sungai yang berasal dari air Kautsar yang dia berada di Mauqif. Kemudian yang kedua, wa yu'minuna bil haudi wal kautsari. Wal kautsar ya sebagaimana disebutkan di sini di poin yang kedua, wa nahrun fil jannah. Dia adalah sungai yang ada dalam surga. Yasubbu fil haud, yang mana airnya itu mengalir ke haud. Dari Nabi SAW di mana Rasulullah mengatakan, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu kautsar? Faqulna, kemudian para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala nahrun wa'adani Rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathirun. Ya. Dan dia adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku. Dan di situ ada sangat banyak kebaikan. Wa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, yang dia dan haud yang nanti umatku akan mengambil air nanti dari tempat tersebut di yaumil qiyamah, aniyatahu adadun nujum. Adapun bejana-bejana untuk menciduk air dalam haud tersebut sebanyak ya bintang yang ada di langit.
Tapi pada poin selanjutnya, Syekh rahimahullahu taala akan menerangkan dan menjelaskan kepada kita para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah kondisi orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Dan secara kaidah umum, siapa saja mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan tidak ada hal-hal yang membatal keislaman pada dirinya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Namun ya, ada beberapa hal yang datang dalil kepada kita dari Nabi SAW. Di antaranya ada orang yang masuk ke dalam surga dari kalangan muwahhidin tanpa hisab. Ya, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, akan masuk ke dalam surga daripada umatku 70.000 orang tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah, wala yatatayyarun, dan mereka bukan orang-orang yang menggantungkan keberuntungan ataukah kejelekan dengan suara burung atau yang semisalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Subhanahu wa mereka bertawakal. Hadis ini adalah nasson bahwasanya ada orang-orang yang beriman nanti kelak di yaumul qiyamah mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka langsung masuk ke dalam surga. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengar Rasulullah SAW mengkhabarkan hadis ini, kemudian bergegaslah berdiri Ukasyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ud'ullahu li an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau termasuk bagian dari mereka. Kemudian berdiri sahabat Rasulullah yang lainnya, ya Rasulullah, ud'ullahu li anakuna minhum. Ya Rasulullah, doakan juga aku supaya mendapatkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waqad sabaqaka Ukasyah, sahabatmu Ukasyah telah mendahuluimu. Apa syahid juga dari ini? Hadis sudah cukup sering kita dengar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tetapi di sini ada faidah yang perlu kita ketahui. Sahabat Rasulullah SAW ketika perkara akhirat mereka tidak mau kalah dari orang yang lainnya. Namun dari perkara dunia terkadang mereka ya memberikan jalan atau memberikan peluang kepada orang lainnya. Inilah terkadang yang membedakan antara kehidupan kita dengan kehidupan mereka para salaf. Ya, bukti kecil ya, hal yang sering saya sampaikan di kajian. Ya, ketika dalam urusan akhirat, dalam soft, misalnya kita berdiri di soft yang kedua atau di soft yang ketiga, kita sering mempersilahkan seseorang untuk berada untuk lebih maju ke depan dalam soft. Padahal kita ketahui sebaik-baik soft bagi kaum laki-laki adalah yang paling depannya. Bahkan kalau seandainya mereka tahu bagaimana kemuliaan dan keutamaan soft awal, maka mereka akan mengundi. Tetapi karena itu sesuatu adalah hal yang kita lihat, sesuatu yang itu mungkin gak cash, sesuatu yang sifatnya masih kredit, sesuatu yang masih ke depan, ya kita terkadang dari sisi keimanan, betul kita iman adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, adanya surga, adanya neraka. Tetapi efek daripada iman kita itu terkadang tidak terwujud di dalam perbuatan kita sendiri. Berbeda dengan sahabat Rasulullah SAW, mereka akan selalu sedih ketika mereka dikalahkan dalam urusan akhirat, tetapi mereka tidak sedih ketika dikalahkan dalam urusan dunia. Dan juga itu yang membedakan antara kita juga dengan mereka. Adapun urusan akhirat kita tidak pernah merasa sedih dan tidak pernah merasa terkalahkan ketika dalam urusan akhirat. Ya, tetapi dalam urusan dunia kita suka nangis, kita suka mengeluh, ya kita suka suudzon ketika yang berkaitan dengan dunia kita. Padahal hadis-hadis yang datang dari Nabi kita SAW adalah sesuatu yang cukup sering kita dengar. Ya, jadikanlah dunia ini sebagai hal yang kau lewati, tetapi beginilah kondisi dan keadaan iman kita. Ayo rahimani rahimakumullah, keyakinan kita tentang hari akhir, perjalanan kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang memang benar kita imani, tetapi terkadang hanya di samping-samping hati kita tidaklah sebagaimana keinginan kita terhadap dunia ini. Maka dari apa yang kita baca ini, dari apa yang kita dengar, ya mudah-mudahan ini semakin mengarahkan kehidupan kita ya kepada kehidupan akhirat. Dunia ini adalah sebagaimana kata Nabi SAW adalah sebagai tempat kita lewat saja. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah,
wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira. Kemudian ada dari kalangan mukminin yang mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa ada kejelekan yang menghampiri mereka, dan juga tidak ada azab yang mereka dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang mereka diberikan kitab dari sebelah kanan, maka mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah, dan mereka akan dikembalikan kepada keluarga mereka dalam keadaan mereka berbahagia. Subhanallah. Kalaupun seandainya teman-teman semuanya kita tidak dapat dari golongan yang pertama yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia yang kedua, yaitu orang-orang yang mereka dihisab oleh Allah tetapi dihisab mereka dengan cara yang mudah. Kemudian jenis yang ketiga, masuknya orang-orang beriman ke dalam surganya Allah, wa idkhali fariqim min mudhnibihim an-nar thumma i'taqihim aw ikhrajihim minha wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladhina sabaquhum ilaiha wa la yukhladuna finnar. Jadi manusia yang ketiga, mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bermaksiat, yang mana mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, mereka dihisab. Dari hisabnya tadi, kejelekan lebih banyak daripada kebaikan. Ya, sehingga dengan banyaknya kejelekan dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia masuk dalam neraka, kemudian dia masuk dalam neraka, tetapi ada saatnya i'taquhim. Thumma i'taqihim, dia akan dibebaskan dari neraka, au ikhraja minha, atau dia dikeluarkan dari neraka, wa ilhaqihim bi ikhwanihim, kemudian dia akan bertemu dengan saudara-saudara mereka yang lebih dahulu masuk dalam surga, wala yukhalladuna finnar, dan mereka tidak akan pernah kekal di neraka selama-lamanya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, hatta idza amara Allahul malaikata ayukhriju man kana ya'budullaha fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi atharis sujud wa harrama Allahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud fayukhrujuna minan nar qadim tahashu fayasubbu alaihim ma'al hayah fayunbatuna kama tunbatul hibbatu fi hamalis sail. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang mereka telah dibakar dalam nerakanya Allah. Mereka telah mendapatkan azab. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan rahmat dari orang-orang yang mereka berada dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang berada dalam neraka yang mereka beribadah kepada Allah, yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mensekutukan Allah kan dari neraka, wa ya'rifunahum bi atharis sujud, dan mereka dikenal Allah. Orang yang hari ini mereka sholat, ada orang hari ini yang mereka sujud kepada Allah, ada orang-orang yang hari ini beribadah kepada Allah, akan tetapi dosanya melebihi daripada kebaikannya, maksiatnya lebih banyak. Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka, walaupun dia akan keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para hadirin, siapa yang akan sanggup menahan nerakanya Allah? Jangankan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, knalpot. Ya, knalpot bukan api, ya cuman mesin yang panas di motor kena kaki kita, itu terkadang kita bisa menjerit. Ya, berhari-hari kita merasakan kesakitan. Nah, apalagi kalau seandainya kita dibakar dalam api nerakanya Allah. Ya, yang api neraka, kalau seandainya kita mengambil standar yang paling sedang, ya, api yang ada di dunia ini adalah lava yang ada di Gunung Merapi, kemudian dilipat 60 kali lipat. Siapa yang akan sanggup menahan nerakanya Allah?
Sehingga dengan hadis ini bukanlah menjadi peluang sebagaimana yang sering saya sampaikan, bukan menjadi peluang kita berbuat dosa, bukan menjadi peluang kita berbuat maksiat, bukan menjadi peluang selama saya tidak berbuat syirik, ya saya tidak akan kekal dalam neraka. Kalau seandainya pun saya diadab dalam neraka, maka ada waktu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat saya dari nerakanya Allah. Cuman seperti yang saya sebutkan tadi, siapa yang sanggup menahan nerakanya Allah? Api di dunia ini saja kita tidak sanggup untuk menahannya. Jangankan api di dunia, teman-teman yang tinggal di Abu Dhabi atau tinggal di Emirat atau di negara-negara yang lain, yang musim panasnya 50 derajat Celcius, yang mana mati listrik, mungkin kita nggak sanggup tidur di malam hari. Padahal mataharinya sudah tenggelam. Matahari sudah tenggelam. Ya, derajatnya itu mungkin cuma hanya beberapa derajat. Lah bagaimana ketika seseorang berada dalam nerakanya Allah? Rasulullah menceritakan neraka itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun lamanya. Ketika dibakar pertama seribu pertama, ya neraka itu menjadi merah. Kemudian dibakar lagi, kemudian dia menjadi biru. Kemudian dibakar lagi, kemudian jadi hitam, legam. Disitulah kemudian nanti orang-orang yang mereka divonis masuk neraka. Orang-orang yang divonis dengan azab akan masuk ke dalam tempat yang seperti ini. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, di dunia ini kita cuma sesaat. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Sehal yang sering saya sampaikan di kajian, ya ada di antara kita hari ini umur 50 tahun, bahkan ada di antara kita hari ini umur 60 tahun, ya tidak terasa seakan-akan baru 2 hari kita tinggal di dunia ini. Tapi demikianlah hakikat kehidupan dunia ini. Kita semua akan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amalan kita. Oleh karena itu, ya Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita, wattaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita hadiri, dengan nasihat yang kita dengar, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lewati telinga kita, mudah-mudahan semakin mempertebal takwa kita kepada Allah, sehingga dengan takwa itu kita lebih mempersiapkan diri kepada kematian kita, mempersiapkan diri dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, ya wa harramallahu 'alan nar, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka, yang mana neraka itu tidak akan pernah memakan bekas sujud. Maksudnya tidak pernah terbakar orang yang bekas sujudnya, athar sujud, apakah tangannya, apakah jidatnya, apakah lututnya, apakah kakinya, maka itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Walaupun dia berada dalam nerakanya Allah, tetapi itu tidak tersentuh dengan api neraka. Dan ini adalah kemuliaan daripada sholat itu sendiri. Fayukhrajuna minan nar, kemudian dia akan keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu terpanggang, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memandikan dia dengan air kehidupan dalam surga. Kemudian dia tumbuhlah kulit-kulitnya yang terbakar tadi seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang disemai. Ya, demikianlah kondisi keadaan sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimakumullah disebutkan, fa ammal kufaru fa innahum yakhluduna fiha wa la yakhrujuna minha abada. Adapun orang-orang kafir, mereka kekal di neraka selama-lamanya, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari nerakanya Allah Rabbul Alamin. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada mereka sa'ira, yang mereka dalam sa'ir tersebut akan kekal selama-lamanya, dan tidak ada satupun penolong buat mereka, tidak ada satupun yang bisa membantu mereka. Naudzubillah. Orang-orang kafir di dunia ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun atau dengan dunia yang mereka miliki, dengan kekuasaan yang mereka miliki, dengan kedudukan yang mereka miliki, mereka bisa melakukan apapun. Mereka bebas untuk melakukan apapun. Yang mereka terkadang menindas dengan harta yang mereka punya. Terkadang mereka menzalimi dari kekuasaan yang mereka punya. Tetapi itu adalah hanya kehidupan dunia ini saja. Adapun di akhirat kelak mereka tidak akan pernah mendapatkan satu teguk minuman pun, mereka tidak akan pernah dapat. Satu teguk minuman pun mereka tidak akan pernah dapat. Ya, satu butir kurma pun Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga,
Ketika penghuni neraka memanggil penghuni surga, wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami satu teguk minuman, sedikit saja minuman atau rezeki yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian, dan itu semuanya tidak akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku muslimin, terkhusus saudara-saudaraku muslimin yang tinggal di Eropa, ya, atau tinggal di negeri-negeri muslimin yang mungkin tentunya melihat kehidupan mereka, segalanya mereka punya, ya, apa kemewahan, ketenangan secara zahir dari harta yang mereka kepada mereka dengan kemudahan-kemudahan tersebut supaya terbelalalah mata mereka kelak di yaumul qiyamah, dan kemudian apa yang mereka rasakan di dunia ini lupa setelah Allah Subhanahu wa taala celupkan mereka sekejap dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu, ya, seorang muslim jangan merasa hina di depan orang-orang kafir. Seorang muslim jangan merendahkan dirinya kepada orang-orang kafir. Ya, karena kenikmatan yang mereka miliki hari ini, kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, justru itu merupakan, ya, jalan azab yang mereka rasakan semakin dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya menghibur orang-orang beriman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih dan jangan pula kalian merendah, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala, selama kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan mohon maaf para hadirin dan hadirat, mungkin saya sholat dulu sebentar, 5 menit atau 7 menit. Insya Allah kita lanjut pada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau. Barakallahu fikum. Barakallahu. Tapi jemaah, kita menunggu Ustadz sampai selesai sholat ya di Aceh. Sambil menunggu, mungkin ada jemaah yang ingin bertanya bisa mengirimkan kepada kami untuk nanti kami bacakan. Barakallahu fikum.
Ya, yuriduna yakhrujuna minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka menginginkan untuk keluar dari nerakanya Allah dan mereka tidak mampu untuk keluar dari nerakanya Allah. Dan ada yang menginginkan khulud adalah mukutsut tawil. Ya, khulud diinginkan lamanya mereka tinggal dalam neraka, bukan artinya adalah selama-lamanya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang yang mereka bunuh diri. Ya, orang yang mereka bunuh diri atau orang yang mereka membunuh nyawa tanpa hak, mereka akan berada dan mereka dengan waktu al-khulud. Maka di sini disebutkan faidah oleh Syekh wal mukutsut tawil. Faidah al-khulud wal mukutsut tawil. Mukuts tinggal dalam waktu yang lama. Faidah qarana bi kalimatin abadan. Tetapi kalimat al-khulud ketika dia dikaitkan dengan kalimat abadan, kana fil ghalib ma'anahu la li'annahu la nihayata lahu. Ya, ketika kalimat khulud dikaitkan dengan kalimat abadan sebagaimana ayat kita baca, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Baik, maka diinginkan maknanya adalah la nihayata lahu, tidak ada penghujungnya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ummu Atiyah rahimahullah, Ibnu Atiyah, wa yakunu qawlu khalidan idza kanat fi mu'min bimana baqin ay fin nar muddah tawilah ala nahwi du'aikum lil muluk bitakhlid wa nahwi dzalik. Nah, kata Ibnu Atiyah, kalau seandainya kalimat al-khulud diarahkan kepada orang-orang yang beriman, maka tidak diinginkan di situ adalah selama-lamanya, tetapi diinginkan adalah muddah at-tawilah, waktu yang lama. Karena orang yang mereka membunuh, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya masih menyebutkan mereka itu sebagai nama mukmin. Idza qatalal muslimaini bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Ketika dua orang yang beriman mereka saling bunuh-membunuh, maka yang membunuh masuk neraka dan yang dibunuh juga masuk neraka. Nah, dia melakukan pembunuhan. Orang yang melakukan pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nama mereka dengan nama al-iman. Mudah tawilah ala nahwi du'aihim lil muluk bitakhlid wa nahwi dzalik. Itu sebagaimana disebutkan dalam ucapan kita sehari-hari atau dalam panggilan ya dengan kalimat al-khulud, tidak diinginkan di situ adalah selama-lamanya, tapi diinginkan adalah waktu yang lama. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimakumullah disebutkan wala yatrukullahu fiha min usati ahli iman ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan fiha maksudnya dalam neraka, min usati ahli iman, dari pelaku-pelaku dosa besar atau dari pelaku maksiat, tetapi ada keimanan dalam hatinya. Mereka tidak akan mungkin kekal di neraka selama-lamanya. Jelas ya? Kemudian masalah selanjutnya, beliau membahas perkara selanjutnya, ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Rabb mereka kelak nanti di yaumul qiyamah. Wa yashhadu ahlus sunnati annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala bi absarihim wa yanzuruna ilaihi ala ma warada bihi al-khabaru sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Wa yashhaduna ahlus sunnati, dan ahlus sunnah mereka meyakini annal mu'minin, orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala bi absarihim, dengan mata mereka, bukan melihat dengan mata hati mereka, tapi melihat dengan mata mereka. Wa yanzuruna ilaihi, dan mereka orang-orang yang beriman akan melihat ilaihi, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, dan juga Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum tarawna rabbakum, sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian kama tarawna al-qamara, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badri, di malam purnama. Perhatikan di sini baik-baik para hadirin dan hadirat, jangan kita salah faham. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tashbih, memberikan penyerupaan cara melihat. Bukan memberikan penyerupaan dengan apa yang dilihat, tetapi caranya. Kalau diinginkan penyerupaan yang dilihat, yaitu menyerupakan Allah dengan qamar, maka Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat tersebut. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Tetapi yang diinginkan oleh Nabi SAW di sini adalah menyerupai cara kita melihat. Ya, sebagaimana kata Imam Shabuni rahimahullahu taala di sini, wa tashbihu waqa'a li ru'yatin bi ru'yah la li mar'i bil mar'i. Di sini menyerupai waqa'a yang terjadi pada penglihatan. Maksudnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, ya seperti hari ini kita melihat bulan, bukan objek kepada bulannya. Cara kita melihat bulan, walaupun manusia berada di muka bumi 6 miliar banyaknya, mereka tidak saling berdesak-desakan melihat bulan. Mereka bisa menikmati dengan indah bagaimana indahnya bulan purnama tersebut. Nah demikian pula nanti di yaumul qiyamah, walaupun manusia mereka berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak, siapa saja yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang beriman berada di mauqif, walaupun jumlah mereka sangat banyak sekali, mereka akan mudah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak berdesak-desakan. La li mar'i bil mar'i. Bil mar'i, bukan cara melihat, bukan cara yang diinginkan oleh Nabi adalah Allah itu sama seperti bulan, tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai kita sebutkan tadi disucikan dari sifat tersebut. Dan ahlul bidah dari ahlul ta'wil, mereka menolak hadis ini. Ya, mereka menerima hadis ini secara lafaz, ya, akan tetapi mereka palingkan mana hadis ini kepada mana yang lainnya. Ya. Maksud daripada ucapan Nabi, innakum tarawna rabbakum, maksudnya kalian melihat Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah, melihat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Melihat dari rahmatnya Allah, bukan melihat dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para hadirin dan hadirat, ya pertama, ini perkara yang batil. Kenapa saya katakan batil? Iya, tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ya dari para imam-imam salaf terdahulu yang mereka menafsirkan melihat Allah dalam hadis ini adalah melihat nikmatnya Allah. Kalau seandainya melihat nikmatnya Allah, jangankan di akhirat, hari ini kita melihat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, ini nikmat Allah. Kita punya hidung, ini nikmat Allah. Kita punya telinga, ini nikmat Allah. Kita melihat langit, itu nikmat Allah buat kita. Kita melihat sungai, itu nikmat Allah. Bahkan Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, kalau seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya engkau nggak bisa menghitungnya. Jadi melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekadar di akhirat saja, tapi di dunia, sehingga dengan jelaslah apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, melihat itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian para hadirin, kata Syekh rahimahullah, wal akhbarul waridatu fi ru'ya mukharrajatun fi kitabil intisar bituruqiha. Ya, adapun khabar-khabar yang warid tentang melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, ia telah datang dalam kitab Al-Intisar dengan jalan-jalan yang sangat banyak sekali. Tapi maksudnya adalah kitab Intisar salah satu dari kitabnya beliau rahimahullahu taala, dan juga sebagai bentuk tambahan, kenapa ahlul bidah mereka tidak mau menerima dalil atau hadis yang datang dari nabi-nabi mengkhabarkan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki satu kaidah, sesuatu yang bisa dilihat maka itu akan terliputi dengan sisi-sisi, dan sesuatu yang terlihat itu sifatnya adalah sifat makhluk, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh sisi, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya. Ini cara mereka berpikir. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mereka mendengar hadis seperti ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala dilihat kelak di yaumul qiyamah, ya tidak sebagaimana kita melihat makhluk ketika dilihat dia diliputi oleh 6 arah atau 6 sisi. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika dilihat Allah tidak diliputi oleh 6 sisi tersebut, tetapi Allah lah yang meliputi dari 6 sisi tadi. Bisa difahami teman-teman ya. Jadi ini sebab kenapa mereka mentakwil dari hadis-hadis tersebut, yang dimaksudkan adalah melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yashhadu ahlu sunnati annal jannata wan nara makhluqatani wa annahuma baqiyatani la yafniyani abada wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha abada wa kadzalika ahlun nari alladhina hum ahluha
khuliqu laha wa la yukhrajuna minha abada. Wa yashhadu ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah mereka mempersaksikan surga dan neraka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya khilafan siapa yang mengingkari dari kalangan Mu'tazilah dan Zanadiqah, ya mereka mengatakan bahwasannya ya neraka dan surga itu belum diciptakan. Ya karena menurut mereka kalau seandainya neraka itu sudah diciptakan, maka itu akan perbuatan sia-sia. Ya maka ini semuanya adalah ucapan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah datangkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul, dan juga Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis-hadisnya kalau surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya sebagaimana datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lamma khalaqallahu azza wa jalla al-jannata qala li Jibril, idhhab fanzur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, dan kemudian Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, pergilah engkau lihat ke dalam surga." Kemudian Jibril alaihissalam datang melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril berkata, "Ay Rabbi wa izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Ya, thumma hafaha bil makarih. Ya, akhir hadis syahid yang ingin kita sampaikan, Jibril alaihissalam ya telah melihat surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dalam atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau mengkhabarkan dengan kalimat khalaqa. Kalimat apa? Khalaqa. Telah diciptakan. Itu syahid ingin kita sampaikan, dan hadisnya panjang. Ya kita fokus kepada matanya kita. Wa annahuma baqiyatani la yafniyani abada. Dan surga dan neraka itu abadi dan dia tidak akan pernah ya lenyap selama-lamanya. Ya sebagaimana hadis yang datang dari Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh muallif, yu'ta bil maut ka hayati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqul hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadzal maut kulluhum qad ra'u thumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaqulun hadzal maut kulluhum qad ra'u fayudhbahu thumma yaqul ya ahlal jannati khuludan la mauta fiha. Saya artikan secara umum atau secara mana. Jadi ketika semua penghuni surga sudah masuk dalam surga, semua penghuni neraka sudah masuk neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembelih, ia mendatangkan seekor kibash di situ, kemudian disembelihlah kibash di antara surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang bimana semua yang ada dalam neraka akan kekal selama-lamanya dan semua yang ada dalam surga akan kekal selama-lamanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya ahlal jannata khulu ay ahlal jannati khuludun fi fala mauta. Wahai penghuni surga, kekal engkau selama-lamanya di dalamnya. Tidak ada kematian engkau dalamnya. Ya ahlal nari khuludun fala mauta. Wahai penghuni neraka, kekal engkau di dalamnya dan tidak akan ada kematian yang kau mendapatkan di dalamnya. Ini di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasannya nerakanya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi yang tidak pernah hilang. Kemudian wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha abada. Begitu juga penghuni surga, mereka tidak akan pernah keluar dalam surga itu selama-lamanya, dan demikian juga ahlun nar, mereka akan berada dalam neraka selama-lamanya dan mereka tidak akan pernah keluar dari nerakanya Allah Rabbul Alamin. Iya dan billah. Ya, dan kemudian di sini Syekh menyebutkan hadis-hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya penghuni neraka mereka tidak akan mati dan mereka akan terus hidup, dan Allah akan gantikan kulit mereka yang hancur diazab dalam nerakanya Allah dengan kulit yang baru, dan terus demikian. Ya, dan tidak akan pernah diringankan sedikit pun azab bagi mereka. Wa anal munadi yunadi yauma idzin. Dan kemudian orang-orang yang memanggil nanti akan memanggil di yaumul qiyamah. Ya ahlal jannati khuludun la mauta. Ya ahlan nari khuludan wa la mauta. Ya kemudian dipanggillah, wahai penghuni surga, kekal engkau di dalamnya dan engkau tidak akan pernah mati, dan penghuni neraka kekal engkau dalamnya dan engkau tidak pernah mati, sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita baca sedikit lagi. Wa min madhab ahli al-hadits anna al-iman qaulun wa amalun wa ma'rifatun yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah.
daripada mazhabnya ahli hadis bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan dan pengetahuan. Yazidu bi ta'ah, yang mana iman itu naik dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Qala Muhammad ibnu Ali ibnu Hasan ibnu Syaqiq, saltu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah anil imani fi ma'na ziyada wa nusan qala haddatsana Hasan ibn Musa al-Ashib haddatsana Hamad ibn Salamah an Abi Ja'far al-Khatmi an abi an jiddi an Umar ibn Habib qala al-iman yazid wa yanqus faqila wa ma ziyadatu wa ma nuqsanuhu qala idza dzakarana Allah fahamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu wa idza ghafalna wa daya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Baik, berkata Muhammad ibn Ali ibn Hasan Asy-Syaqiq, aku bertanya kepada Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tentang iman dalam saya ulangi. Anil iman, beliau bertanya tentang iman yang dia itu naik dan turun. Apa maksudnya? Kemudian Imam Ahmad rahimahullah membawa sebuah riwayat dari Umar ibn Habib di mana beliau berkata iman itu naik dan berkurang. Kemudian ditanyakan kepada Umar bin Habib, ya, wa ma ziyadatuhu, apa naiknya iman dan apa yang menunjukkan kurangnya iman. Kemudian disebutkan apabila kita mengingat Allah dan kita memujinya dan kita bertasbih dan kita mentasbihnya, mensucikannya, maka itu merupakan tanda naiknya iman. Wa idza ghafalna, dan kalau seandainya kita lalai dari Allah dan kita lupa dari Allah, maka itu merupakan tanda dari lemahnya iman seseorang. Dan para hadirin dan hadirat, masalah ini adalah masalah yang cukup sering kita bahas dan mungkin antum semua juga sudah mendengar di dalam banyak kajian dari ustadz-ustadz ya tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, yang mana iman itu bisa naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, yang mana ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang khawarij, yang dimana orang khawarij mereka tidak memandang dengan berkurangnya iman. Ya ketika seseorang berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka dia akan hilang keimanan dari kalbunya, dia akan kafir, dan kalau seandainya dia mati dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun ahlussunnati wal jamaah, mereka berkeyakinan dengan dosa yang dibuat oleh seseorang, bisa dosa itu mengeluarkan dia dari Islam dan bisa dosa itu tidak mengeluarkan dari Islam tetapi melemahkan imannya, mengurangi keimanannya. Misalnya dia sujud kepada selain Allah, dia mencela Allah, ini dosa daripada dosa yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Akan tetapi ketika dia berzina, dia korupsi atau dia mencuri, selama dia tidak meyakini keharaman, selama dia tidak meyakini halalnya perbuatan haram tersebut, maka itu adalah hal yang bisa mengurangi keimanannya dan tidak menghilangkan asal dari keimanannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita teman-teman semuanya, ya para ulama kita terdahulu, ya mereka selalu menjadikan pokok-pokok ajaran mereka apa yang datang daripada salaf terdahulu. Ya, apa yang datang dari salaf terdahulu. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya sebuah permasalahan akidah, beliau kembalikan kepada ulama terdahulu. Dan demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Dan demikian pula buku yang kita baca ini. Tidak ada dari buku yang kita baca dari kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis dari awal kitab sampai kitab ini, kecuali Syekh beliau hanya membicarakan atau mendatangkan sesuatu pembicaraan yang ringkas, kemudian beliau mendatangkan ayat Al-Quran, beliau mendatangkan hadis Rasulullah, dan beliau mendatangkan asar-asar daripada salaf terdahulu. Demikian juga buku-buku para ulama yang lainnya. Mereka tidak mendatangkan dengan logika mereka. Mereka tidak datangkan dengan pemikiran mereka. Karena ini merupakan perkara i'tiqad, yang mana perkara i'tiqad tersebut ya hanya diambil dari Al-Quran dan hanya diambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian para hadirin dan hadirat, an Yahya bin Sulaim sa'altu asyaratan minal fuqaha anil iman. Kata Yahya bin Sulaim, aku bertanya kepada 10 orang para fuqaha. Apa itu iman? Mereka berkata bahwasanya iman qaulun wa amalun. Ketika disebut qaulun, itu masuk dalamnya adalah qaul bil qalb dan juga qaul bil lisan. Ya, bukan hanya qaul di dalam hati, di dalam ucapan saja dan kemudian dipraktekkan tanpa ada lisan, tidak. Karena kalau seandainya difahami qaulun wa amalun hanya sebatas ucapan lisan saja, tidak diyakini dalam hati, maka ini imannya orang munafik.
Ya, karena al-qaul yang diinginkan oleh para ulama kita adalah qaul bil lisan wal qaul bil qalb, yaitu i'tiqad dalam qalbunya. Sa'altu Hisham bin Hassan faqala qaulun wa amalun. Ya, wa sa'altu Ibnu Jurayj, aku juga bertanya kepada Ibnu Jurayj, qaulun wa amalun. Wa sa'altu Sufyan ats-Tsauri faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu al-Muthanna ibnu Sabbah faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu Muhammad ibn Amr ibn Utsman qaulun wa amalun. Wa sa'altu Muhammad ibn Muslim at-Taifi faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu Fudail ibn Iyad faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu Nafi ibn Umar al-Jumahi faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu Sufyan ibn Uyainah faqala qaulun wa amalun. Qala Humaydi sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Faqala lahu akhu Ibrahim ibn Uyainah ya Abu Muhammad taqul yanqus. Faqala usqut yas-sabi bala yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Diceritakan oleh Imam Humaydi, aku bertanya kepada Sufyan ibn Uyainah tentang iman. Beliau berkata, iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, naik dan berkurang. Faqala lu akhuhu Ibrahim bin Uyainah, kemudian berkata saudaranya Ibrahim bin Uyainah, ya Abu Muhammad taqul yanqus, kamu mengatakan iman itu turun? Karena menurut pandangan mereka, orang-orang Mu'tazilah, yang namanya iman, kalau seandainya dia telah berbuat dosa seperti kita sebutkan tadi, keluar daripada keislaman, runtuh seluruh keimanannya. Tidak ada di pandangan mereka, konsep mereka iman itu berkurang, nggak ada. Yang ada dalam konsep mereka, Anda beriman atau hilang iman Anda. Hanya dua saja. Baik. Kemudian kata Ibnu Uyainah, uskut ya sobi, diam kau anak kecil. Jadi kecil yang diingat di sini bukan sisi umur, tapi orang yang punya pemikiran menyimpang, orang-orang yang menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW disebut sobi atau sigar atau lain sebagainya. Bala, bahkan iman itu berkurang sampai tidak tersisa apapun dari keimanan tadi. Wa qala Walid ibnu Muslim, dan aku juga bertanya kepada Walid ibnu Muslim, sami'tu al-Auza'i wa Malikan wa Sa'id bin Abdul Aziz wa yankuruna ala man yaqul iqrarun bila amalin. Ya, aku mendengar dari ulama-ulama tersebut mereka mengingkari yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan keyakinan tanpa perlu dengan amalan. Ya, ini merupakan pemikiran Murji'ah yang mereka tidak menjadikan amalan bagian dari iman. Wa yaquluna la imana illa bi amalin. Tidak ada iman kecuali dengan beramal. Qultu faman kana ta'atuhu wa hasanatu akthar fa innahu akmal imanan mimman kana qalilut ta'ah kathirul ma'siyah wa ghaflati wal idha'ah. Aku katakan, siapa yang seseorang ketaatannya dan kebaikannya itu lebih banyak, maka dia lebih sempurna keimanannya dari orang-orang yang sedikit ketaatannya dan banyak maksiatnya dan banyak lalainya dan banyak dia menyanyiakan dari waktunya. Tapi mereka adalah orang yang kurang keimanannya, bukan orang yang hilang keimanannya sebagaimana yang kita maklumi dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita baca sedikit lagi. An Ahmad ibn Sa'id ar-Rabati yaqul qala li Abdullah ibn Tahir ya Ahmad innakum tubghiduna haula'il qawm jahlan wa ana ubghiduhum an ma'rifatin. Inna awwala amrihim annahum la yarawna li sultani ta'atan wa thani annahu laysa li imanin innahum qadarun. Wallahi la astajizu an aqul imani ka imani Yahya bin Yahya wala ka imani Ahmad bin Hanbal wa yaquluna imanuna ka imani Jibril wa Mikail. Dari Ahmad bin Said ar-Rabati, aku berkata qala li Abdullah bin Tahir, berkata kepadaku Abdullah bin Tahir, ya Ahmad, innakum tubghiduna haula'il qaum, dan engkau benci kepada kaum tersebut. Ya, maksudnya siapa? Orang-orang Murji'ah. Wa ana ubghiduhum an ma'rifatin, dan aku benci kepada mereka karena pengetahuan. Ya, engkau benci karena mereka karena kejahilan. Adapun aku benci kepada mereka karena pengetahuan mereka atau pengetahuan aku tentang diri mereka. Inna awwala amrihim, awal perkara kesesatannya mereka, la yarawna li sultanin ta'atan,
mereka tidak memandang ketaatan kepada sultan. Ini pertama kesesatan mereka. Wa tsani annahu laisa lil imani indahum qadarun. Dan yang kedua kesesatan mereka, tidak ada di sisi mereka iman itu qadarnya enggak ada. Ya, wa annahu laisa lil imanin indahum qadarun. Jadi iman itu enggak ada bertingkat-tingkat, enggak ada kadarnya. Jadi imam dia adalah orang yang kuat imannya atau kafir sekalian. Wallahi la astajizu an aqul, maka wallahi kata beliau, aku tidak boleh aku mengatakan bahwasanya imanku sama seperti Yahya bin Yahya. Iman itu bertingkat-tingkat, imannya fulan dengan iman saya berbeda. Adapun mereka mengatakan iman itu bisa sama semuanya. Ya, dan imanku tidak seperti imannya Ahmad bin Hanbal. Adapun mereka orang Murji'ah mengatakan imannya kami sama seperti imannya Jibril dan sama seperti imannya Mikail, karena iman di sisi mereka adalah al-i'tiqad bil qalb. Ketika seseorang meyakini Allah, beriman kepada Allah, maka sudah cukup. Ya, imannya akan sama semuanya. Adapun ente sholat malam setiap hari, ente berpuasa setiap hari, ente bersedekah setiap hari, maka amalan-amalan ente itu semuanya tidak berpengaruh dengan keimanan sama sekali. Inilah yang menjadi sebab kenapa mereka menyamakan iman mereka sama seperti imannya Mikail dan sama seperti imannya malaikat Jibril. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kita ada waktu kurang lebih 30 menit untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Ya, kita mulai dengan pertanyaan langsung dari jamaah yang ingin tanya langsung pada Ustaz, bisa raise hand. Silahkan. Sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya langsung, kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat. Di sini ada dari hamba Allah Ustaz. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, manusia yang ada di dalam neraka maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Manusia diazab oleh Allah tidak kuat di nerakanya Allah dengan panasnya. Kadang-kadang manusia suka mengeluh dengan panas matahari. Bagaimana kalau ada orang dalam sujudnya tidak terkena? Apakah itu jidatnya atau hidungnya? Apakah akan disiksa juga, Ustaz? Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari zahir hadis yang kita baca teman-teman semuanya dan terkhusus kepada yang bertanya, atharus sujud, yaitu tempat bekas sujud. Ya, kita ketahui ada 7 anggota sujud, yaitu jidat kita, tangan kita, lutut kita, dan kaki kita, hidung kita, itu tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Ya, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, dia berada dalam nerakanya Allah, dia diadab dalam nerakanya Allah, tetapi anggota tersebut dia tidak terkenai atau tidak terbakar. Ya, dan tidak terbakar maksudnya dia tidak merasa kesakitan pada anggota sujud tersebut. Ini menunjukkan akan keagungan dari sholat itu sendiri. Adapun dari anggota-anggota yang tidak terkena sujud, maka dia akan merasakan azab dalam neraka tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kemudian ya kita tidak bisa memutlakkan segala kondisi dan keadaan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Ya, di sini ada sisi perbedaan. Saya contohkan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim gimana seorang ibu dia rela anaknya masuk dalam neraka asalkan dia bisa selamat dari surganya Allah Subhanahu, dia bisa selamat dari nerakanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Dia lebih rela asalkan saya masuk surga, mau anak saya mau siapa saja nggak ada masalah masuk neraka. Itu hukuman di akhirat. Adapun hukuman di dunia, ya, ataupun kondisi di dunia, seorang ibu dia tidak akan rela anaknya mendapatkan kesakitan. Dia mungkin lebih siap untuk membanting tulang, bahkan dia siap untuk mengorbankan apapun yang dia punya asalkan anaknya itu bisa selamat. Begitu juga di dunia, teman-teman semuanya, ketika azab atau ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada banyak orang, maka itu akan memberikan keringanan kepada seseorang. Itu akan memberikan keringanan. Adapun di akhirat tidak. Ya, walaupun neraka itu dipenuhi oleh penghuni neraka yang jumlahnya sangat banyak sekali dan mereka mendapatkan azab bersama-sama, itu tidak mengurangi azab satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan kondisi dunia, semakin banyak azab yang dirasakan oleh banyak orang, maka azab itu akan semakin ringan buat seseorang. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan untuk penanya yang ingin bertanya langsung, silakan Umu Ammar. Jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan kalau berkenan dari Ummahat di Amerika. Pertanyaan yang pertama adalah, Ustadz, bagaimana nasihatnya bila seseorang sudah belajar agama, bermajelis ilmu, dan berusaha keras hijrah untuk mencari amalan akhirat. Tetapi di sisi lain masih bergaul dengan orang-orang yang banyak cinta dunia dan banyak berbuat hal-hal yang sepertinya bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana nasihat Ustadz? Dan kemudian apa perbedaan takdir mutlak dan takdir muqayyad, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Pertama, kita sudah membaca dari prinsip para salaf kita bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Dan di antara bentuk naiknya iman adalah ketika kita berkawan dan bergaul dengan orang-orang saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum. Ya, dan bersabarlah engkau dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ya, dan jangan engkau berpaling dari mereka. Dan setelahnya Allah mengatakan yang artinya, dan jangan engkau mentaati orang-orang yang lalai dari mengingat kami. Jadi dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama, Allah meminta kita untuk bersabar bersama orang-orang yang selalu taat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memalingkan wajah kita atau kita mengarahkan wajah kita bergaul dengan orang-orang yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Sehingga yang pertama ini merupakan sebab naiknya iman, yang kedua ini merupakan sebab turunnya iman. Namun ketika turunnya iman sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ia tidaklah mengeluarkan dia dari Islam dan juga tidaklah dia mengeluarkan dia dari daerah Ahlussunnah, keluar dia dari daerah Salafi ketika seseorang bergaul dengan teman-teman yang jelek. Tetapi ini adalah hal yang patut untuk dikhawatirkan. Ini hal yang harus seseorang itu merasa takut pada dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk duduk dengan orang-orang yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Maka nasihat kita ingatkan, ya kalau seandainya engkau duduk dengan mereka, memberikan nasihat kepada mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, dan engkau bisa terselamat dengan rayuan atau keomongan mereka, maka engkau lanjut. Tapi kalau seandainya engkau duduk dengan mereka dan justru engkau semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh dari kebaikan, di sana ada orang-orang yang mereka berjuang untuk membela Islam dan mereka tahu sebaik-baik agama adalah agama Islam. Tetapi ketika dia salah bergaul, salah teman, ya akhirnya dia mati dalam keadaan kekufuran. Contohnya adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu persis, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah, dan aku mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agamanya Nabi Muhammad, dan beliau sangat mencintai Rasulullah, dan Nabi sendiri yang mengingatkan dan menasihati beliau untuk masuk Islam, tapi dia tetap memilih kekufurannya karena dia terpengaruh dengan teman-teman jeleknya. Begitu juga Herakl yang dia telah mendapatkan informasi yang lengkap akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia coba menawarkan kepada para pembesar-pembesar istananya, teman-temannya atau circle-nya, ternyata tidak ada yang mendukungnya, akhirnya dia lebih memilih kepada kekufuran. Ini menunjukkan kepada kita teman yang baik dan teman yang jelek itu berpengaruh akan kehidupan masa depan kita di akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dan persaudaraan pada hari itu mereka akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang mereka bersahabat karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertemanan yang itu hari ini akrab, kompak, seperti pinang dibelah-belah dua. Namun kalau seandainya itu tidak menggiring seseorang untuk taat kepada Allah, maka di yaumul qiyamah mereka akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Adapun apa yang diinginkan dengan takdir mutlak dengan takdir muqayyad,
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin karena terkadang istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama dengan takdir mutlak atau takdir muqayyad, ya. Nah, di sana ada istilah-istilah khusus yang sehingga mungkin kita harus membaca apa yang diinginkan dengan istilah-istilah itu sendiri. Ya, ada takdir mutlak, ada yang takdir muqayyad. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya perlu membaca istilah karena ini terkadang istilah-istilah khusus yang dibuat oleh para ulama kita. Namun secara kaidah umum yang maklum yang dibahasakan oleh para ulama, ada yang namanya takdir secara kauni, ada yang takdir secara asy'ari. Ya, iradah kauniyah dan iradah asy'ariyah. Adapun iradah kauniyah yaitu segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di muka bumi ini, yang itu ada yang Allah cintai dan ada yang Allah tidak cintai. Adapun iradah syar'iyah adalah segala keinginan Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah dan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ini secara kaidah umum teman-teman semuanya tentang iradah kauniyah atau takdir secara kauni dan takdir secara syar'i. Adapun mutlak dan muqayyad mungkin perlu saya lihat istilah-istilah yang dibahasakan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, bukan takdir tapi takbir. 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 Baik, saya pikir takdir. Afwan Ustaz. Baik, adapun takbir secara mutlak dan takbir secara muqayyad, dan itu adalah yang disunahkan di hari raya Idul Adha, ya, atau sebagian ulama atau sebagian salaf ternukilkan mereka sudah mulai bertakbir di tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, takbir mutlak yaitu di mana seseorang ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah dia selalu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia di jalan, dia di mobilnya, dia di rumahnya, dia sedang masak, itu namanya takbir yang sifatnya adalah mutlak, yang dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai berakhirnya tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad yaitu yang dikaitkan selesai salawat 5 waktu. Ya, selesai dia salat 5 waktu, salat subuh, salat maghrib, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dia bertakbir di situ di waktu-waktu salawat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Satu lagi Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melindungi Ustadz dimanapun berada. Ustadz, saya baca di surat Ali Imran yang artinya surat Ali Imran ayat 185, di situ artinya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Dan ada penjelasannya di situ bahwa karena sesungguhnya orang yang tertimpa musibah ialah orang yang terhalang tidak mendapat pahala. Nah, apa artinya orang yang dapat musibah ini terhalang tidak mendapat pahala, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, kita ketahui segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita itu adalah sebagai bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengannya. Apakah dengan ujian tersebut kita ridho dengan apa yang Allah putuskan, ataukah dengan ujian tersebut justru kita tidak ridho dengan apa yang Allah putuskan kepada kita. Makanya sebuah ayat Allah mengatakan, Ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan mereka mengucapkan keimanan? Tentunya tidak. Tapi mereka akan diuji oleh Allah, sehingga dengan ujian tersebut Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara mereka yang bohong dengan keimanannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan ketika seseorang hari ini diuji di dunia dan kemudian dia bersabar dengan ujian tersebut, kemudian dia melihat besarnya pahala yang dia dapatkan kelak di yaumul qiyamah, kemudian dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia dan aku siap dicabik-cabik dagingku sampai ke tulangku. Aku siap dihidupkan kembali diadab seperti ini atau diuji dengan seperti ini agar aku bisa mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Engkau. Nah, bagaimana cara orang mendapatkan pahala? Pertama, dia ridho dari keputusan yang telah Allah berikan kepadanya dan dia mengharap pahala dari ujian tersebut. Namun, ketika seseorang mendapatkan ujian, dia berkeluh kesah, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak bersabar dan seterusnya, maka azab yang dia dapatkan sebenarnya jauh lebih ringan daripada azab yang
efek dari adab tersebut dia tidak kembali kepada Allah, tapi justru dia bersuudzon kepada Allah dan berprasangka jelek kepada Allah, itu lebih jelek ya kondisi ya yang dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka di akhirat dia tidak akan pernah mendapatkan pahala sama sekali. Di dunia dia sengsara karena kegalauannya tidak mau menerima dari apa yang Allah takdirkan, dan di akhirat kehidupannya akan lebih sengsara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Pertanyaan selanjutnya ada dari hamba Allah. Nanya berkata, Bismillah, mau tanya Ustadz, suami berkurban kelompok 7 orang, sapinya disembelih hari Sabtu karena teman-teman kelompok lainnya Id Adha pada hari Sabtu. Sementara suami Idnya ikut pemerintah hari Ahad, Ustadz. Apakah suami termasuk berkurban atau bagaimana hukumnya, Ustadz? Sapi sudah dibeli dengan dana kelompok yang terkumpul. Baik, disebutkan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang beliau berkurban ya, dan kemudian beliau menyembelih sebelum manusia berangkat sholat. Karena awal waktu seseorang menyembelih adalah ketika awal berangkat sholat. Maksud gini, selesai khutbah, selesai sholat berlangsung, disitulah waktu awal untuk dia berkurban. Nah sementara sahabat ini sebelum sholat subuh dia telah berkurban. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat ini untuk menggantikan kurban yang lainnya. Karena apa? Karena dia berkurban belum masuknya waktu. Dan kita ketahui bahwasannya waktu berkurban ya di kita di Indonesia itu adalah hari Ahad. Ya karena memang jatuhnya kita tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari Ahad. Ini adalah sesuatu yang sifatnya sesuatu yang walaupun ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya namun semaksimal mungkin dia berusaha meminta agar bisa dikurban di hari Ahad. Tapi kalau seandainya memang mereka tetap dengan pendirian mereka dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu juga tetap dianggap sebagai hewan kurban, karena memang kita ketahui perkara inilah perkara yang terjadi perselisihan di pendapat di kalangan para ulama. Apakah tanggal 10 Dzulhijjah itu penanggalannya mengikuti Mekah, ataukah penanggalannya itu ya kembali kepada daerah masing-masing yang mereka punya hilal dan matlak mereka sendiri-sendiri. Karena ini adalah perkara khilaf di kalangan para ulama. Kalau memang seandainya kondisinya dia tidak bisa meminta untuk dikurban tanggal 10 untuk cari jalan tengah, ya tetap dikurban tanggal 9, yang mudah-mudahan dia juga mendapatkan dagingnya dan daging kurban, bukan hanya sekedar sembelihan untuk mendapatkan daging saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang seandainya kondisinya dia mampu, ya dia berkurban mungkin 1 ekor kambing lain ya untuk menggantikan hewan kurban tersebut kalau dia mampu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Yang selanjutnya ada titipan pertanyaan dari Bekasi, Ustadz nih. Ustadz, bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, Ustaz? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal, maka beliau menjawab, telah meninggal orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW dari istri-istri beliau yang meninggal, atau juga anak-anak beliau atau paman beliau. Bersama dengan itu tidak pernah ternukilkan dari Nabi kita Muhammad SAW beliau menyembelih untuk orang yang meninggal tadi. Ini yang pertama. Dan juga sebagai bentuk tambahan di luar yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita ketahui bahwasanya orang yang berkurban maka dia disunahkan beberapa perkara. Pertama, dia tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong bulu-bulu yang ada di rambutnya atau di badannya. Yang kedua, dia harus dia disunahkan untuk menyembelih hewan tadi. Yang ketiga, kalaupun dia tidak menyembelih, maka dia melihat hewan yang disembelih. Yang keempat, ya dia memakan daging hewan yang dia sembelih tadi. Maka dari sunnah-sunnah ini jelas yang ditujukan kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang mati. Karena orang yang mati dia tidak akan mungkin tidak potong kuku, tidak mungkin dia melaksanakannya. Yang kedua, dia tidak bisa makan. Yang ketiga, dia tidak bisa menyembelih. Yang ketiga, dia tidak bisa melihat hewan yang disembelih. Sehingga hadis-hadis Nabi SAW menerangkan tentang hukum-hukum orang yang berkurban ini jelas diarahkan kepada orang yang hidup. Tetapi adapun niat pahala kepada orang yang meninggal dari hewan yang dia kurbankan, maka insya Allah sampai kepada orang yang meninggal. Wallahu a'lam.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk jamaah yang ingin bertanya langsung bisa resen. Baik, kita pindah ke pertanyaan via chat. Sini masih agak banyak, Ustaz. Baik, dari hamba Allah, penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga, tim panitia, jamaah dan seluruh umat Islam. Ustaz, saya mohon izin bertanya. Ada 2 pertanyaan di sini, Ustaz ya. Yang pertama, apakah wanita yang sedang haid bisa membaca takbir muqayyad? Jika bisa, bagaimana caranya, Ustaz? Kemudian yang kedua, jika seorang wanita melakukan perjalanan tidak bersama mahramnya, apakah kesalahannya ini bisa diampuni oleh Allah? Dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya ini? Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, tidak ada masalah kaum wanita mereka bertakbir, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya ketika mereka dalam keadaan haid. Ya, hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan ada hal yang disepakati oleh para ulama. Hal yang disepakati oleh para ulama, kita tidak boleh wanita haid sholat, tidak boleh dia berpuasa, dan juga tidak boleh suaminya mendatangi dari tempat keluarnya darah haid. Ya, adapun hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah wanita boleh membaca Quran ataukah tidak boleh baca Quran? Ya, ketika maksudnya boleh dia memegang mushaf atau tidak boleh memegang mushaf ketika dia haid? Apa kalau dia boleh masuk masjid ataukah tidak boleh masuk masjid? Itu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun menyebut nama Allah dan bertakbir, justru dia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia tidak mampu untuk sholat, ya pasti akan ada kekosongan hatinya. Maka ketika hatinya kosong, itu akan rentan dengan hal yang jelek. Maka di masa-masa haid justru dia memperbanyak berzikir kepada Allah, bertakbir terkhusus di hari-hari 10 bulan awal 10 bulan Dzulhijjah ini. Nah, bertakbir sebagaimana dia bertakbir ketika dia dalam keadaan suci. Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya dari takbir yang disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, masalah yang kedua tadi apa? Agung. Ini satu safar tanpa mahram, apakah dosanya bisa diampuni? Di sana ada dosa yang lebih besar daripada dosa itu. Yaitu dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut selama dia bertobat dengan taubatun nasuha dan bukan matahari belum terbit di sebelah barat dan tenggorokan dan nyawanya belum berada di tenggorokan. Selama itu belum terjadi maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, apalagi dosa berpergian tanpa mahram itu jauh lebih ringan daripada dosa syirik dan dosa kekufuran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ahsanallahu ilaik wa barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, sini ada pertanyaan dari hamba Allah. Penanya berkata, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika puasa Arafah mengikuti hari Jumat dan kemudian sholat Idnya hari Ahad, apakah ini boleh? Dan apakah di hari Sabtu berpuasa lagi, apakah boleh Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Jangankan kita berpuasa hari Jumat dan hari Sabtu, dari semenjak tanggal 1 pun kita sudah boleh berpuasa. Ternukilkan dari sebagian para salaf dari tanggal 1 mereka sudah berpuasa. Adapun hadis yang datang dari Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW tidak berpuasa pada awal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu dijelaskan oleh para ulama, yaitu Nabi meninggalkan itu supaya jangan dianggap itu sebuah hal yang diharamkan atau hal yang diwajibkan kepada umatnya. Adapun keumuman hadis yang datang dari Nabi tidaklah amalan soleh pada tanggal-tanggal tersebut itu lebih mulia di sisi Allah daripada hari-hari yang lainnya, bahkan melebihi orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berjihad tersebut mati di dalam peperangannya baru bisa menandingi daripada amalan soleh yang dilakukan di awal 10 bulan Dzulhijjah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di antara bentuk amalan soleh adalah berpuasa. Tapi ini satu hal. Jadi tidak ada masalah seseorang berpuasa tanggal hari ini dan dia berpuasa besok, ya terlebih. Dan ada pun larangan hadis Nabi SAW berpuasa hari Sabtu ketika dia mengkhususkan puasa hari Sabtu dan dia mengagungkan hari Sabtu tidak dibenarkan karena itu merupakan hari besarnya orang-orang Yahudi. Tetapi kalau seandainya memang bertepatan hari Sabtu adalah hari puasa yang dawatil asbab, maka tidak ada masalah untuk dia berpuasa pada hari Sabtu itu. Nah, adapun permasalahan yang terjadi hari ini adalah permasalahan yang memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, dan sebagian ulama mereka mengatakan kembali kepada penanggalan seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan keumuman ayat faman syahida minkumul syahra falyasum, barang siapa yang seseorang menyaksikan bulan puasa maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ketika di sini kembalinya berpuasa bulan Ramadan dengan cara
cara melihat hilal, maka juga berlaku pada bulan-bulan yang lainnya, semua juga dengan cara melihat hilal. Dan hilal telah terlihat di negeri kita, berbeda dengan terlihat apa yang terlihat di Arab Saudi. Al-muhim ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Siapa yang ingin berpuasa besok, silakan dia berpuasa, karena di Indonesia besok ada tanggal 9, tapi kalau seandainya ada sebagian saudara kita tidak mau berpuasa besok dengan dalih bahwasanya besok ada tanggal 10 Dzulhijjah mengikuti Arab Saudi, karena tanggal hari raya Idul Adha tidak boleh kita berpuasa, maka silakan dia melakukan perbuatan tersebut. Yang jelas jangan saling ribut, jangan saling caci-mencaci, jangan saling bermusuhan, karena ini merupakan hari-hari yang mulia. Kita justru menjadikan ini peluang untuk berbuat kebaikan, bukan berbuat dosa. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke penanya langsung. Tadi ada yang resen Pak Admin. Silakan jika ingin bertanya langsung. Oh, naam, jazakallah khair. Afwan, masih ada waktunya nih Ustaz? Ada titipan satu baru masuk. Baik, Fadal Abu Abdurrahman. Naam, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya tadi. Terkait haud atau telaga Rasulullah, berarti itu terjadi setelah dari pengumpulan di padang mahsyar, Ustaz. Lalu apakah perbedaannya dengan al-qantarah? Jazakallah khairan. Al-haud itu adalah sungai, ya, yang berasal dari al-kautsar yang berada dalam surga, ataupun al-qantarah. Al-qantarah ini adalah ujung dari sirat itu sendiri. Ya, ujung dari sirat, yang seseorang yang sudah melewati sirat dan dia sudah berada dalam posisi qantarah, maka dia sudah dalam posisi aman. Akan tetapi disitulah akhir Allah Subhanahu wa taala mengadili ya orang-orang yang dia masih ada kesalahan dan lain sebagainya, yang diharapkan setelah selesai proses finalnya di qantarah dia akan masuk dalam surganya Allah dalam keadaan dia tidak membawa dosa sama sekali. Jadi al-haud adalah sungai, ya, adapun qantarah adalah ujung dari sirat itu sendiri. Jadi titik yang di bawahnya neraka jahanam, dan di ujung daripada titik tersebut ada yang namanya al-qantarah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Assalamualaikum. Kita masih ada waktu beberapa menit. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk di chat, Ustaz. Boleh Anda bacakan? Nah, silakan Ustaz Agung. Ya, dari hamba Allah penanya berkata, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, di manakah orang-orang yang telah wafat ditempatkan sebelum hari kiamat? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis satu kitab yang berjudul Ar-Ruh, dan beliau di situ menukilkan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW di mana ruh-ruhnya manusia. Ya, ada riwayat hadis yang menyebutkan ruh manusia itu ada di dalam kuburnya, ya, bersama jasadnya. Ya, sebagaimana datang hadis dari Nabi SAW akan didatangkan seseorang yang memiliki wajah yang sangat tampan dan juga berpakaian yang sangat indah. Kemudian ruh tersebut bertanya, ya fulan, siapa engkau? Seperti yang kau membawa kebaikan kepadaku. Kemudian dikatakan bahwasanya dia ini adalah amalan soleh engkau dulu di dunia. Ya, sehingga dia akan menemani si jasad dan ruh tadi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, datang hadis dari Nabi SAW bahwasanya ruhnya para syuhada itu berada di parung burung yang berwarna hijau yang berterbangan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Datang hadis juga dari Nabi SAW bahwasanya ruh-ruh itu berada di sebelah kanannya Allah dan juga ada diriwayatkan di sebelah kirinya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga datang hadis-hadis yang lainnya dari Nabi SAW tentang kondisi ruh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sudah habis, mungkin kita cukupkan sampai sini Ustaz, karena waktu juga sudah lewat dari 30 menit. Ya, Ana izin tutup Ustaz ya. Nah. Tapi khotul Islam, alhamdulillah kita telah menyimak, kita telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dari ilmu pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dengan baik dan bisa menjadi amal jariah Ustadz, bisa menjadi sebab pemberat timbangan kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para jemaah yang telah berpartisipasi dalam kajian kita pada malam hari ini yang di Emirates dan
di Amerika maupun yang ada di Indonesia dan dimanapun berada, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak, secara sikap maupun perkataan. Semoga dimudahkan untuk jumpa lagi pada kajian yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin ya. Nah, Ustaz. Ya.